أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله عدد نعم الله وإفضاله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuthni thana'an kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azim wa zid wa tammim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, kegiatan kita ini juga kita jadikan sebagai bentuk rasa syukur kita ditetapkan iman dan Islam. Karena salah satu bukti syukur itu adalah menggunakan nikmat rezeki kekuatan yang diberikan oleh Allah untuk kebaikan. Jadi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Itu adalah arti luasnya orang kalau bersyukur kepada Allah secara tidak langsung menggunakan apa yang telah diberikan Allah, nikmat tadi untuk kebaikan. Berarti itu adalah bukti syukur. Syukur itu bukan hanya diberikan nikmat alhamdulillahirabbil alamin, bukan hanya itu. Apakah itu? Iya, tapi bukan hanya itu. Tapi implementasi daripada perbuatan kita tergambar melalui kegiatan baik kita. Oleh karenanya ngaji ini juga bentuk rasa syukur kita selain kewajiban. Yang kedua, kita patutnya bersyukur kepada Allah karena kita dikersakno baik oleh Allah, diinginkan baik. Salah satu alamat Allah ingin menjadikan suatu hamba menjadi baik itu adalah difaqihkan dia dalam masalah agama. Yang ketiga, ada keterangan di dalam kitab An-Nawadiril Qalyubi Syekh Syihabuddin Ahmad. Beliau menyampaikan di dalam hikayah yang ke-57 ada suatu kisah dari Ka'ab al-Akhbar bahwasannya nanti di hari kiamat, waktu sudah dunia hancur ya, didatangkan seorang hamba yang kejelekannya melebihi kebaikannya. Lalu hamba tersebut karena sudah menjadi
hamba yang harus disiksa oleh Allah, dia berjalan diminta untuk masuk ke neraka. Dalam perjalanannya Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kamu tanya ke hamba tersebut. Tanya ke hamba tersebut apakah dia pernah yang pertama duduk dengan orang yang berilmu atau duduk di majelis ilmu." Malaikat Jibril berangkat, ditanyai, "Apakah engkau dulu waktu hidupmu pernah duduk di majelis ilmu dengan orang alim?" Jawabannya, "Tidak, saya tidak pernah." Melapor lagi kepada Allah, suruh tanya lagi Jibril, apakah dia pernah mencintai orang alim, mencintai ulama? Jawabannya, tidak pernah. Yang ketiga, apakah dia pernah makan bersama, selamatan, mayoran dengan orang alim? Jawabannya nggak pernah. Yang keempat, apakah namanya dinisbahkan kepada orang alim? Sekarang kan ada siapa? Ibrahim gitu ya, dinisbatkan kepada Nabi. Jawab, tidak pernah. Waduh. Yang terakhir ini, begini saja Jibril, tanyakan, apakah dia pernah mencintai orang yang mencintai orang alim? Jadi tidak langsung mencintai, tapi mencintai orang yang mencintai orang alim. Jawabannya, ya, saya pernah mencintai orang tadi mencintai orang alim. Jibril, karena sebab dia mencintai orang yang mencintai orang alim, aku ampuni, masukkan dia sekarang ke surga. Ini mencintai orang yang mencintai orang alim. Belum lagi orang yang mencintai orang alim, mendengarkan nasihatnya, mengamalkan ilmunya, duduk bersama. Kurang apa? Plus lagi-lagi di bulan Ramadan. Fi fadhail syahr Ramadan itu disebutkan amaliyah sunnah satu itu seperti 70 kali. Amaliyah wajib satu itu seperti 70 kali. Lebih-lebih. Wa amaluhu mudha'afun. Di dalam hadis daripada Rasulullah SAW. Oleh karenanya semoga kegiatan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Wasiyatul Mustafa, wasiat daripada Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Fatahil hadarat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala man wa salafna salihin ridha bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa silsilah qadiriyah wa naqsabandiyah wa ila man jasna hadzal kitab usulihim furu'ihim murid muhibbihim بحرمة خرمة بحرمة طلب العلم بحرمة مشاورة بحرمة صلة الرحيم بحرمة شهر رمضان لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man utawi sapane wong kola maca ngucap sinten man kulla yaumin ing dalam saben-saben dina khamsata wa ishrina ing 20 khamsata wa ishrina maratan ing 25 kali membaca apa? Astaghfirullahal azim li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lafaz tadi astaghfirullah, nyuwun ngapunten kula ing Gusti Allah, al azima zat kang maha agung, li maring ingsun, wali walidayya lan kaduwe wong tuwa loro ingsun, wali jami'il muslimina lan sakabehane wong muslim, wong Islam, wal muslimat lan wong Islam wadon, wal mukminina lan wong mukmin lanang, wal mukminat lan wong mukmin wadon.
al ahya kang urip minhum saking madkur wal amwat lan pira-pira kang mati. Kataba mongko dadekaken ay ja'ala nulis sinten Allah iku min auliyai salah sijine saking pira-pira waline Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, barang siapa yang membaca Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat 25 kali setiap hari, maka Allah akan menjadikan dia salah satu daripada wali Allah. Masya Allah. Ini adalah keutamaannya. Keutamaan yang lain di dalam syarahnya Wasiyatul Mustafa, kitab Minahus Saniyah, karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Hakim, umat Rasulullah yang melaksanakan atau melakukan dosa itu malaikat tidak langsung mencatat dosa tersebut. Ditunggu dulu 3 jam. Ditunggu 3 jam. Setelah 3 jam apakah dia beristighfar dan Allah mengampuni? Kalau Allah mengampuni, tidak jadi dicatat. Tapi kalau belum, ya dicatat. Ini adalah keistimewaan untuk umat Rasulullah. Keistimewaan yang lain juga diriwayatkan Ibnu Hibban di dalam kitab yang sama Minahus Saniyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man lazima istighfar ja'alallahu min kulli dhikin mahraja wa min kulli hammin faraha wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan kepada seorang yang beristiqomah, beristighfar, satu, kesusahannya dihilangkan oleh Allah. 2, kesulitan hidupnya, urusannya diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan jalan keluar. 3, Allah akan memberikan dia rezeki yang banyak, yang gak terhitung. Dia yang gak punya rezeki kirimani telat, apalagi sekarang dalam masa pandemi, banyak istighfar sama Allah. Iya, yang punya masalah galon, Ustaz, galau, di ghosting, dikecewakan, nunggu dosen. Nah, banyak istighfar sama Allah. Bisa jadi karena dosa-dosa kita terlalu banyak diberikan kesulitan oleh Allah, begitu. Jadi yang banyak istighfar. Ada lagi keterangan di dalam kitab Khazinatul Asrar. Asy-Syaikh An-Nazili menyampaikan bahwasanya diriwayatkan oleh Imam Tabrani, barang siapa yang memintakan ampun, sayyidnya adalah astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Sayyid itu lafaz. Membaca lafaz astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Memintakan ampun kepada orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Katanya Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan itu, maka setiap orang mukmin laki-laki satu dan setiap orang mukmin laki-laki perempuan satu, Allah akan menghitung pahala bagi orang yang membaca. Itu kalau 1 kali, kalau 2 kali. Nah sekarang berapa orang mukmin-mukminat di dunia ini yang hidup? Terus yang meninggal berapa juta? Mulai dari zamannya Nabi Adam dulu. Itu semuanya pahalanya untuk orang yang memintakan ampun, orang memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Khazinatul Asrar. Selanjutnya
termasuk fadilah daripada istighfar adalah di dalam kitab Jami' li Ahkamil Quran disebutkan Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh beberapa orang. Setelah majelis begitu didatangi oleh beberapa orang. Di situ juga ada muridnya. Orang yang pertama, wahai Syekh, berikan saya ini nasihat. Saya mempunyai masalah yang sulit. Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Katanya Syekh Hasan Al-Basri, banyak istighfar. Yang kedua, Syekh, saya ini gak punya anak. Saya ingin punya anak. Segera punya anak. Yang ketiga jawabannya sama, banyak istighfar. Yang ketiga, nyampaikan lagi. Orang yang ketiga, Syekh, saya ini petani, tapi sekarang lagi musim kekeringan. Mohon doanya, katanya Syekh Hasan Al-Basri, banyak istighfar. Setelah tamunya pulang, muridnya mendekat. Wahai Syekh, apakah benar tadi yang Anda sebutkan 3 masalah tadi hanya diselesaikan dengan istighfar? Katanya Hasan Al-Basri, yang saya sampaikan itu adalah apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Surat An-Nuh. Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Bahwasanya dengan istighfar itu Allah akan menurunkan midrara, air dari langit, menghilangkan gersang. Allah juga akan menjadikan surga bagimu, sungai-sungai yang mengalir di dalamnya, juga memberikan kamu keturunan. Amwali wa banin. Ini adalah keutamaan bagi orang yang beristighfar. Selanjutnya, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man utawi sapane wong kala ngucap sinten man kullu yaumin ing dalem saben-saben dina asyrata marratin ing 10 ambalan. Ngucapnya bagaimana? La ilaha, ora ana pangeran iku maujud illallah kejaba angin Gusti Allah. Qabla kulli ahadin, sadurunge saben-saben suwiji. La ilaha, ora ana pangeran iku maujud illallah kejaba Gusti Allah, ba'da kulli ahadin ing dalam sakwise saben-saben suwiji. La ilaha, ora ana pangeran iku maujud illallah angin Gusti Allah. Ya beko kang langgeng sinten Rabbuna pangeran kita, wa yafna lan rusak kullu ahadin apa saben-saben suwiji-wiji, lam yabko mongko ora langgeng, ora selesai. Malakun sapa malaikat fis samawat ing dalem langit itu, pira-pira langit, illa angin istighfar nediaken pengapura sinten malaikat lahu maring man. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, barang siapa yang membaca 10 kali lafaz la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad, maka baginya ampunan yang dimintakan oleh malaikat langit 7. Banyak, Masya Allah. Jadi tahu sekarang diamalkan. Lebih-lebih sekarang di bulan Ramadan.
Jadi memang keutamaan la ilaha illallah ini sangat besar. Diceritakan juga di dalam kitab Mawa'id Usfuriyah. Syekh Muhammad bin Abu Bakar al-Masyhur bin Usfur, beliau di sana di dalam hadis yang kelima, an Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, 'allamani 'amalan yuqarribuni ilal jannah wa yub'iduni minan nar. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ketika engkau setelah melakukan dosa, cepat-cepatlah melakukan kebaikan. Lalu tanya lagi, aminal hasanat qawlu la ilaha illallah, apakah termasuk kebaikan membaca la ilaha illallah? Katanya Rasulullah, na'am, iya ahsanul hasanat. Iya, dia adalah kebaikan yang terbaik. Jadi Abi Dzar ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan amalan kepada saya yang ketika saya melakukannya, saya dekat dengan surga dan saya dijauhkan daripada api neraka. Katanya Rasulullah, ketika engkau melakukan dosa, cepat-cepatlah melakukan kebaikan untuk menutup dosa tadi. Tadi kan yang disampaikan di dalam kitab Minahus Saniyah tadi, yang diriwayatkan oleh Hakim tadi. Lalu tanya lagi, apakah termasuk kebaikan ya Rasulullah ketika saya mengucapkan la ilaha illallah? Katanya Rasulullah, lah kalau itu kebaikan yang terbaik. Ini adalah keutamaan orang yang membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah khisni wa man dakhala khisni amina min adabi. Katanya Rasulullah. Rasulullah SAW menyampaikan kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah. Dan juga la ilaha illallah termasuk bentengku, katanya. Barang siapa yang masuk bentengku, bentengnya Gusti Allah, dia akan aman daripada azabku. Oleh karenanya, ayo kita banyak berzikir kepada Allah. Apalagi double-double di bulan Ramadan, ya, di siang hari. Tidurnya orang puasa ibadah, apalagi ibadahnya, kan begitu kan? Oh, jangan dibalik. Di dalam kitab Nafaqatul Ramadaniyah itu disebutkan memang ibadah, walaupun haditsnya hadits dhaif. Tapi ulama bersepakat hadits dhaif itu boleh untuk afdhalul amal. Gitu. Jadi oleh karenanya kita harus mengatur kegiatan kita agar semuanya itu bernilai ibadah. Jangan bos, berarti tidur itu ibadah. Saya tak tidur terus lah, ya nggak boleh. Angel gitu. Ini biasanya buat senjata orang-orang yang mager gitu. Tapi apakah boleh Ustaz? Nanti ketika saya niat tidur, karena kalau saya nggak tidur nanti diajak ngerumpi teman-teman. Akhirnya delok HP, medsos, terereng. TikTok metu kabeh. Nah, saya niatnya untuk tidak begitu, Ustaz. Toh juga nggak ada kegiatan, ngaji juga nanti gitu. Kuliah juga masih belum. Yang kerja juga masih belum. Iya, nggak apa-apa, istirahat. Tapi jangan tidur terus begitu. Ini harus dipahami begitu. Kalau niatnya tidur tidak apa-apa, untuk menjadi hal-hal itu dinilai ibadah, benar. Gitu. Jadi, ayo kita ini memperbarui keimanan kita. Dengan apa juga? Dengan la ilaha illallah. Katanya Rasulullah, jadidu imanakum. Tanya sahabat, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kita ini memperbarui iman kita ya Rasulullah?
biqauli la ilaha illallah, dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi harus diperbarui. Oleh karenanya saya berharap, ayo kita semua terus berzikir kepada Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah, lebih-lebih sekarang di bulan Ramadan. Gitu. Jangan lupa tadi beristighfar. Terakhir ada ucapan daripada Gusmi Yai Habib Jazuli Ploso. Beliau menyampaikan begini, seorang pendosa, ketika engkau merasa dosamu sudah banyak di masa lalu, di masa depan engkau punya lembaran baru. Engkau bisa mengisinya dengan tinta hitam ataupun tinta putih. Maksudnya adalah engkau mengisi kebaikan ataupun keburukan. Semua orang punya porsi sama, punya hak yang sama. Tinggal bagaimana ke depan dia bisa merubah dirinya sendiri, mau baik atau buruk. Ya Ali, wallahu a'lam bishawab. Jadi yang membaca tadi 10 kali akan diampuni oleh Allah. Semua malaikat akan memintakan pengampunan untuk orang yang membaca. Fatihah hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala man wa salafun as-salihin wa ila man jasna hadzal kitab silsilah qadidiyah naqsabandiyah wa ila masjid jama'iyah nahdlatul ulama usulihim furuhim ridim mu'imim wa ila man nasaba bi mahadul yakin jami'ah malan islamiyah unisma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuq lana halalan tayyiba waftah lana futuhan hikmatan yassir kulla umurina waghfir lana jami'al khataya warḍa 'anna kulla ahwalina wa barik lana fima a'taita wa akhtim lana husnal subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-kamilillah wa naqsulana wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.